Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yakunun nasu yauma idzin kal farashil mabsus. Al-ayah. Allahumma ftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua diampuni dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada yang wajib kita haturkan, kita panjatkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, kemampuan, kemauan untuk datang ke majelis taklim, yang mudah-mudahan iringan langkah kita ke majelis taklim yang mulia ini mendapatkan maghfirah, mendapatkan pahala yang banyak, sehingga kita termasuk pada golongan hamba-hambanya yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam tak lupa semoga selalu tercurah limpahkan tentunya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan seluruh umat yang mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita juga termasuk dalam golongan hambanya yang mendapatkan syafaatul udma. Amin ya rabbal. Baik, ini kita pembahasan ketiga tentang kiamat. Kalau kemarin tanda-tanda, kalau sekarang bagaimana kondisi saat terjadi kiamat. Kita masuk ke pembahasan kiamat bagian 3 tentang keadaan saat terjadinya kiamat. Pertama adalah di hari kiamat, ini merupakan peristiwa besar, Pak. Peristiwa yang tentu saja mudah-mudahan kita tidak mengalaminya. Karena orang-orang yang mengalami hari kiamat itu berarti orang-orang sesa. Jalmi sesa berarti, Pak. Karena memang sudah diwafatkan sebelum hari kiamat orang-orang beriman. Berarti kalau orang yang mengalami hari kiamat sesa dari orang-orang yang tidak beriman, sama dengan orang-orang yang mengingkari. Di surah Al-Qari'ah ayat keempat, yauma yakunun nasu yauma idzin kal farasil mabsus. An-nasu yauma idzin kal farasil mabsus. Pertama kata Allah dalam surah Al-Qari'ah ayat keempat, manusia pada saat terjadi kiamat itu, Pak, seperti laron, siraru yang berterbangan. Gambaran dari seseorang atau manusia yang begitu panik. Kenapa panik, Pak? Ini bumi. Ini matahari, umpama ini bulan ya. Jadi pada saat terjadi kiamat, manusia itu kata Allah akan berlari ke sana kemari seperti laron yang berterbangan. Tepuguh arah, Pak. Ngebade lompat kemana? Tepuguh. Kacau. Kenapa demikian? Lanjut yang kedua. Karena ternyata dalam surah Al-Qari'ah yang kelima disebutkan, ini biasa kita baca sebetulnya, Pak. Kita yang kehartos apa ente? Watakunul jibalu kal aihnil manfus. Gunung-gunung yang sedemikian besar kokoh itu menjadi bulu, seperti bulu yang berterbangan. Hancur lebur, Pak. Bulu berterbangan teh pernah ningali bulu tuh, Pak? Sanes bulu bapak sanes. Ai bulu bapak mah rada keriting, Pak. Bulu ucing dah, bulu ucing. Kebul kan? Kebul.
Kata Allah, begitulah nanti gunung-gunung itu. Berarti hancur, Pak. Kami orang aina ningali gunung mana nu ageng? Tangkuban Perahu, Cermai, Gunung Salak, Sukoi. Macam-macam ya. Pamedia abi kan ada Gunung Krakatau. Kata Allah, gunung yang kokoh itu pun hancur melayang, Pak. Gunung saja yang isinya padat, tanah padat, ada batu, hancur. Bagaimana dengan keadaan manusia? Teka bayang bu orang, Pak. Karek kamari longsor wage ripu. Ya kan? Ku hujan wage ripu. Kalau kita melihat banjir, gempa, kemudian apalagi longsor, tsunami, itu hanya kecil, Pak. Ya, sebagian itu mah kecil, Pak. Kiamat lebih dahsyat dari itu. Makanya disebutkan yang bencana itu hanya kecil, kiamat sogir disebutnya kan, kiamat kecil, sogir, secuil, Pak, nggak ada apa-apanya. Tsunami yang setinggi, pernah ternyata di dunia itu pernah terjadi tsunami setinggi 80 meter ya, 80 meter kalau tidak salah. Apalagi terjadinya di umat Nabi Nuh kan, ya kan? Itu sangat wajar berapa ratus meter itu. Berarti pernah terjadi tsunami. Itu kecil, Pak, kata Allah. Kecil sekali. Karena pada saat terjadinya kiamat, jangankan lautan, gunung yang besar pun akan hancur seperti bulu-bulu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal jibal, itu gunung, kal aihnil mangfush. Sanes mampus, Pak. Kami mampus memaut. Mangfus. Terus, yang ketiga, langit terbelah dan sangat rapuh. Bayang tuh, Pak. Langit terbelah dan sangat rapuh. Jadi yang kita lihat langit sekarang itu, pada saat nanti hari kiamat akan terbelah. Berarti moal ningali biru deui, Pak. Sudah tidak ada bentuk. Poek. Terus yang keempat, bumi diguncangkan dengan dahsyat. Bumi diguncangkan dengan dahsyat. Berarti gempa itu, Pak. Yang sering kita baca di Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Idza zulzilatil ardu zilzalah, apa artinya? Apabila, idza itu apabila, zulzilatil itu bumi, zulzilatil itu goncang. Dengan cara apa? Zilzalaha, dengan goncangan yang sangat dahsyat. Berarti ini gempa, Pak. Gempana sanes 7,8 skala liter deh. Jadi lebih-lebih dari itu. Sangat luar biasa goncangannya, sampai kemudian bumi katanya mengeluarkan apa-apa yang ada di dalamnya. Berarti batu segala macam keluar, Pak. Berarti bersamaan dengan gempa itu, kemudian gunung-gunung meletus. Jadi tadi ayat yang tadi itu nyambung. Kenapa gunung itu berterbangan seperti bulu, Pak? Karena pada saat tadi terjadi goncangan luar biasa, lava-lava yang ada di perut bumi keluar, mengeluarkan apa yang ada, beban, kata Al-Quran Maya, yang menjadi beban di sini keluar. Batu, lava, debu, kerikil, macam-macam keluar. Sehingga hilang gunung ini, Pak. Jadi nembak itu, duar gitu, Pak. Nembak. Dan itu pernah terjadi kan di Krakatau. Nembak, duar. Sampai kemudian si asapnya ini terlihat sampai ke Eropa kan. Ada gitu. Bahkan yang kerangka tulang-tulang manusia yang dulu akibat tsunami itu ditemukan di Afrika. Itu dari Jawa, Pak. Saking dahsyatnya letusan itu. Krakatoa, ada filmnya itu, Pak. Krakatoa. Jadi bayangkan, Pak, luar biasa itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
Wa akhrajat, dari kata kharaja. Kharaja itu keluar. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan mengeluarkan apa-apa yang ada di bumi. Pak. Dugikeun ka dieu Pak, anu bade ditaroskeun teh. Manusia itu nanti berterbangan juga, Pak. Nah, itu nanti setelah fase ini. Ini fase di mana dunianya hancur. Belum, kan nanti fasenya, kalau kemarin kan pra ya. Kita mempelajari tandanya. Nah, sekarang saat terjadinya. Nanti pada saat setelah selesai kiamat, bagaimana kondisinya nanti? Kita bahas lagi, ada sesi tersendiri. Gitu ya. Jadi yang sekarang itu pas terjadinya. Ini belum ngomongin orang keluar dari alam kubur, belum. Masih penghancuran alam semesta. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, kita lanjut dulu di nomor 5. Ternyata pada dalam surah Al-Hajj ayat 2 Allah menyebutkan taran nasa sukara wa mahum bisukara walakinna azaballahi syadid. Engkau melihat manusia itu seperti orang mabuk. 3 jalmi mabuk, Pak. Tepararugu, kadieu kaditu lulumpatan kaditu, Pak, mencari perlindungan. Seperti kehilangan akal, seperti kehilangan kesadaran. Bahkan di ayat lain nanti disebutkan, nanti lupa terhadap orang-orang yang paling dekat sekalipun. Saha nu paling dekat ya, Pak? Paling caket saha? Istri, orang tua, anak, hilap sadayana, Pak, hilap. Nya aku mau batur mah. Mau abi misalkan ke Pak Haji Dede, wah mau emut. Ripuh, Pak. Dan pada saat itu kata Allah, manusia dalam kondisi ketakutan yang ekstrim. Kebayang, Pak. Tos aya lini, tos aya gempa, kemudian gunung meletus di mana-mana, kemudian lava di mana-mana, kemudian orang-orang pada lari ke sana kemari, jadi sangat-sangat bingung, Pak. Orang teh bade lompat ke mana? Kami misalkan di bumi, ya kumaha, kan? Kami lompat, bade lompat ke mana? Kumaha, Pak? Ya, itu makanya hanya peringatan. Kalau yang sekarang-sekarang longsor, gempa bumi, tsunami, itu baru peringatan kecil, Pak. Kecil sekali. Kemudian, nomor 6. Pada saat itu terjadi, di surah Ibrahim ayat 42, Allah mengatakan, muhti'ina muqni'i ru'usihim, la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Mereka datang dengan tergesa-gesa, mendongakkan kepala, pandangan mereka tidak berkedip, dan hati mereka kosong. Sehingga jalminu panik, Pak. Trauma, terkejut, shock. Terus begitu, duar gitu di mana-mana, langit terbelah, segala macam. Kemudian orang-orang melihat alam semesta itu, ikunaun. Hampir matanya tidak berkedip. Saking kagetnya, saking luar biasa takutnya. Gitu ya. Dan pada saat itu sudah tidak bisa berpikir jernih, Pak. Teu emut kana naon, harta dikantunkeun. Jadi harta ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, semuanya ditinggalkan. Badai lompat ke mana? Kemudian yang ketujuh. Pada saat itu terjadi dalam surah Al-Muzammil ayat 17. Fa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba. Bagaimana kalian akan menjaga diri kalian, wahai orang-orang kafir, pada hari yang menjadikan anak-anak beruban. Pada saat itu, Pak, tiba-tiba anu murang kalih jadi beruban. Tiba-tiba tumbuh uban. Itu luar biasa berarti. Berarti saking dahsyatnya pada saat itu sehingga merubah yang tadinya tidak seharusnya kemudian jadi beruban. Kan beruban mah bapak-bapak unggul kan. Tapi kebayangkan, Pak, murang kali 5 tahun, 6 tahun itu beruban tiba-tiba. Saking luar biasa kagetnya. Kemudian yang ke-8, pada saat itu, Pak, bumi hancur, kemudian matahari didekatkan. Didekatkan, sedekat-dekatnya. Artinya apa? Kan langit sudah tidak ada, Pak. Kan tadi langitnya sudah hancur. Satu-satunya yang terlihat adalah matahari. Dan matahari begitu sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Iyo ayeuna wae panas sakinya, Pak, ereng-erengnya. Maka mustahil kita bisa lari, mustahil, Pak.
Apa kata Allah? Tudna syamsu minan nasi yaumal qiyamah hatta takuna minhum kamiqdarin mil. Kata Allah, matahari didekatkan kepada manusia pada hari kiamat hingga jaraknya hanya sejauh 1 mil. 1 mil teh seberapa kilo, Pak? 1,8 kilo, 2 kiloan lah. Bayangkan, Pak. Berarti 2 kilo matahari. Berarti 2 kiloan, Pak, matahari teh. Gimana sanas abdi nyarios, Pak, dalam hadis riwayat Imam Muslim ya. Tudna syamsu minan nasi yaumal qiyamah hatta takuna minhum kamiqdarin mil. Berarti cuman 2 kilo. Matahari 2 kilo, kabayang tuh, Pak. Luar biasa. Ya, ayeuna kan jutaan mil kan, jutaan kilo, miliaran kilo. Yang ke-9, setiap orang lari dari keluarganya. Ini Abasa di surah 34 sampai dengan 37. Kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu orang-orang lari dari saudaranya. Sudah tidak ingat, Pak? Wa ummihi wa abih. Apalagi bapak ibunya. Jadi sedekat-dekatnya dengan bapak ibu juga ditinggalkan, Pak. Wa ummihi wa abi. Wa sahibatihi wa bani. Sohib, kerabat, istri, tetangga, wa bani, anak-anak ditinggalkan semuanya. Teemut. Berarti saking dahsyatnya. Saking dahsyatnya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Tidak ada yang tersisa. Mengapa? Kayak mengapa? Terjadi berapa lama ukuran dunia? Terjadi berapa lama ukuran dunia? Sekejap. Secara spesifik tidak disebutkan berapanya, tidak pernah disebutkan. Tetapi proses ini berlangsung cepat. Berlangsung cepat, Pak. Kejadian ini kalau manusia udah pada di mana manusianya? Ya. Kejadian ini gitu. Bagus. Sesuai dengan sabda Nabi bahwa kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali nanti disisakan hanya orang-orang yang tidak beriman. Berarti orang-orang beriman seperti kita mudah-mudahan insya Allah ya, itu tidak akan pernah mengalami kiamat. Selama masih ada kalimat tauhid yang ada di dunia nih, ada yang mengumandangkan azan masih ada, yang sholat masih ada, kiamat tidak akan pernah terjadi. Karena kiamat itu di mana kondisinya sudah tidak ada lagi orang yang mengumandangkan azan, melaksanakan sholat, sudah nggak ada. Artinya apa? Orang-orang yang ada di dunia itu sudah yang bukan muslim, kafir semua, Pak. Ini mudah-mudahan kita enggak. Cuman masalahnya apa? Minta mengalami berarti orang maut. Terus maut berarti, Pak. Kenapa? Dajjal dulu, pra. Kalau Dajjal itu pra. Makanya kan nanti setelah dunia dalam kondisi kembali ke aman, sudah tidak ada lagi perselisihan, itu manusia kembali lagi ke primitif. Kan sudah tidak ada syariat, selesai. Kenapa? Gimana, Pak? Kalau sudah kiamat manusia sudah tidak ada. Sudah nggak ada, selesai. Makanya nanti setelah hari kiamat itu muncul nanti hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats namanya. Setelah kiamat selesai, dunia hancur, baru kemudian dibangkitkan lagi. Ini disebut dengan Yaumul Ba'ats. Dalam surah Yasin itu disebutkan ya wailana man ba'atsana min marqadina. Gitu ya. Jadi hari kebangkitan itu pasca kehancuran alam semesta. Ya. Di prosesnya begitu. Nah, yang menarik, Pak, di surah Al-Qiyamah ayat 1 sampai 11 itu diceritakan begini. Kiamat ini, Pak, dari dulu orang tuh nggak percaya. Dan selalu kiamat gitu. Sering dugikan kayak filmnya kan, The End kan. Anu ngaramal 2012
Kami bablas. Dalam surah Al-Qiyamah itu ada kalimat begini, Pak. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Biyaumil qiyamah. Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Aksama yuksimu biyaumil qiyamah. Kalau Bapak perhatikan, kalau Allah menyebutkan sumpah di ayat yang lain, di surah yang lain, itu dengan wawu. Seperti misalkan wal asri. Kemudian wal fajri. Wal laili. Wad duha, dan seterusnya. Menggunakan wawu di sini. Wawu di sini artinya wawu qasam. Wawunya wawu sumpah, bukan artinya dan. Tapi di surah Al-Qiyamah yang menyebutkan tentang kiamah, Pak, itu langsung Allah bersumpahnya pakai kalimat, bukan dengan wawu, bukan dengan simbol gitu. Bukan dengan kalimat pengganti, bukan, tapi langsung dengan sumpah. Yang menandakan apa? Kalau di dalam ilmu nahwu, Pak, ini aksama yuksimu, sesuatu yang sedang terjadi dan akan terjadi. Jadi menuju kita, Pak. Menuju. Uksimu itu aku bersumpah. Hanya yang menarik di sini adalah la itu artinya tidak. La itu la nafi, artinya tidak. Ternyata ini ada hubungannya dengan orang-orang yang mempertanyakan begini di ayat berikutnya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Kan sering orang tak kiamatnya iraha. Kiamatnya iraha. Itu disebutkan di surah Al-Qiyamah ayat 6. Jadi memang karena Allah tahu, Pak, kita sering menanyakan ini. Pertanyaan kiamat itu kapan? Allah mah tahu, makanya disebutkan di Al-Qur'an di surah Al-Qiyamah ayat 6. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Kapan terjadinya hari kiamat itu? Kata Allah, inilah. La ini artinya tidak. Maksudnya apa? Orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat, mereka nanti pasti keliru. Pasti keliru. Karena Allah langsung bersumpah di sini, saya bersumpah bahwa hari kiamat itu pasti ada. Nah, sekarang kita sudah belajar kan, kemarin tuh kita belajar tentang pra-nya, ada bencana, ada kematian yang paling dekat, ya kan? Kalau itu terjadi, yang Allah beritakan, berarti kiamat juga terjadi. Karena secara statistik, kalau misalkan ada ada data dari 1 sampai 10. 1 betul, 2 betul, sampai ke 8-nya betul, kata Al-Quran, berarti ini 80% benar. Yang 20% udah nggak usah dihitung lagi, pasti benar. Nubuat Nabi benar. Al-Quran menyampaikan informasi yang lain selain kiamat benar. Berarti kiamat juga benar atau salah? Benar. Statistiknya begitu. Maka di sini Allah langsung mengatakan, wahai manusia yang mengingkari tentang hari kiamat, menanyakan tentang hari kiamat, la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersungguh-sungguh bersumpah bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Luar biasa. La uqsimu biyaumil qiyamah. Di ayat 9-nya Allah mengatakan begini, Pak. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Di surah Al-Qiyamah, wa jumi'a syamsu wal qamar. Ternyata nanti di hari kiamat itu bulan dengan matahari diadu. Hancur, Pak. Diadu. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Syamsu itu matahari, qamar itu bulan. Diadu, gitu, Pak. Dikumpulkan bahasanya. Kemudian yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Kemana kami harus lari? Pada saat itu terjadi, kata Allah, mereka menanyakan kemana kami harus lari. Dan terakhir di surah Al-Qiyamah menjelaskan tentang kala la wazar. Sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Tidak ada. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil, Pak? Kiamat itu pasti ada. Dan kiamat terdekat adalah kematian. Kalau kematian saja ada dan
sudah terjadi, sudah kemudian kita pernah menyolatkan, barangkali pernah memandikan, barangkali juga pernah mendoakan, maka juga seperti itu kita akan didoakan, disolatkan, dikuburkan, dibahas, didoakan oleh anak-anak, didoakan oleh orang lain. Itu semuanya akan terjadi ke kita juga, bukan hanya orang lain. Kan pamitos teu aya mah dibahas, kebaikannya itu yang paling penting ya, jangan keburukannya. Yang dibahas kebaikan, sunnah Nabi begitu. Maka bapak-bapak jamaah rahimakumullah, satu kajian yang barangkali harus jadi renungan buat kita semua tentang hari kiamat ini adalah sesuatu yang belum kita alami, belum tentu tidak ada. Sesuatu yang belum kita alami, belum tentu tidak ada. Jadi yang saat ini paling dekat dengan kita adalah kematian, itu pasti ada. Pasti ada. Maka pertanyaan yang harus kita pertanyakan di momen awal tahun 2026 ini, yang pertama adalah sudah seberapa banyak tahun 2025 kita mengumpulkan pahala. Sudah seberapa banyak itu. Kalau sholat, berapa banyak sholat sudah yang tertinggal? Apakah ada yang tertinggal atau full semua? Kalau ada yang tertinggal, kenapa? Kenapa? Dan tahun 2026 ini berarti harus lebih baik. Kemudian, bacaan-bacaan Quran kita, tadarus kita, sudah seberapa banyak? Jangan cuma nanti mengejar di bulan Ramadan. Bagus sih, bagus Pak. Nggak ada salah. Bagus. Tapi sebaiknya dilaksanakan di setiap bulan. Setiap waktu. Ya. Kemudian, apa yang sudah pernah kita lakukan dosa selama tahun 2025 itu. Dan kemudian nanti di tahun 2026 ini seperti apa. Seandainya tahun 2026 ini merupakan tahun terakhir kita, apa yang akan kita lakukan? Karena dulu Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh muridnya, pernah bertanya ke muridnya, kalau seandainya orang yang ada di keranda itu, pada saat digotong itu Pak, di keranda itu, ditanya, kalau kamu hidup lagi ke dunia, apa yang akan kamu lakukan? Maka pasti mayit itu menjawab, saya akan melaksanakan seluruh amal ibadah yang bisa saya lakukan. Pasti begitu, pasti itu Pak. Maka kita nih yang saat ini barangkali masih hidup. Mudah-mudahan tahun 2006 bukan tahun terakhir. Karena kapan saja bisa terjadi. Maka sebaik-baik kita adalah yang mempersiapkan amal ibadah kita untuk kembali ke akhirat kelak. Itu Pak, barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan. Untuk pertanyaan. Ya, baik. Yang pertama tentang idza. Idza itu bukan hanya apabila dalam arti, tapi ketika artinya. Jadi bukan hanya apabila, tapi ketika. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang, ketika. Bukan hanya apabila. Jadi memaknainya tidak hanya satu makna, tapi bisa beberapa makna, disesuaikan dengan konteksnya. Ada juga misalkan wa id ataitumul kitab, misalkan wa id qala Ibrahim. Id di situ disebutkan bukan apabila, bukan ketika, tapi artinya ingatlah. Jadi disesuaikan dengan konteks bahasanya seperti apa gitu. Baru kita bisa memahami, oh konteks kalimat ini berbicara tentang ini, tentang ini. Jadi bukan hanya satu makna. Kemudian yang kedua, terkait dengan hadis itu, artinya memang pada saat nanti di akhir zaman itu sudah selesai kehidupan, orang-orang berarti kembali ke masa primitif. Jadi sudah tidak ada lagi agama, sudah tidak ada lagi orang beriman, karena orang beriman sudah hilang. Artinya pada saat itu wallahu alam ya, wallahu alam. Kondisi manusianya seperti apa wallahu alam? Apakah dikembalikan umpama ke manusia purba yang tidak beragama? Kalau beragama tadi Allah janjikan orang-orang yang masih beriman ada dalam hatinya itu Allah wafatkan dalam satu tiupan. Semua orang beriman yang ada imannya sedikit, meskipun sedikit akan diwafatkan, Mbak. Akan diwafatkan meskipun imannya sedikit. Wafat semua. Berarti nanti yang tersisa orang-orang bermasalah, badegong. Sudah itu selesai. Tidak ada lagi manusia yang beriman. Jadi dalam konteks itu Allah alam
Ya, wallahu alam, barangkali dikembalikan ke bentuk seperti dulu tanpa aturan manusia purba. Begitu. Memang kan orang-orang yang seperti mati syahid, orang-orang soleh, orang-orang para aulia, para nabi, para rasul, sesungguhnya kata Allah mereka itu tidak mati. Dalam artian jiwanya tetap hidup. Jiwanya tetap hidup. Kemudian memang di situ dikatakan ada sebagian orang, sebagian mayat yang tidak lapuk oleh cacing. Tidak lapuk. Artinya apa? Menandakan bahwa ada orang yang sengaja dipelihara supaya menjadi bukti bagi orang-orang yang masih hidup bahwa ketakwaan, keimanan itu akan sampai ke alam kubur, nyata gitu Pak. Dan itu hanya terjadi untuk orang-orang soleh. Kami orang masih gini jadi tangkorak Pak. Ya mudah-mudahan henteu kitunya, mudah-mudahan. Tapi di beberapa kasus pada saat dibongkar masih utuh, itu sebetulnya ibroh Pak, pelajaran buat kita. Orang ini tuh amalannya apa? Harusnya begitu. Entah ima viral selesai. Kedah nama apa yang menyebabkan dia seperti itu? Pasti ada amalan yang luar biasa, pasti. Sama seperti contoh kasus Imam An-Nawawi kan? Imam An-Nawawi dibongkar, ternyata kuburan masih dikubur masih utuh Pak, diangkat. Terus di laporan kan penjaga baki itu ya, kuburan saha. Pas begitu dicek ternyata kuburan seorang imam besar dari tanah Jawa, Imam An-Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu luar biasa Pak. Masih utuh sampai dengan sekarang. Kemudian pernah juga terjadi banjir bandang di Mekah, lalu kemudian kuburan-kuburan di Waqi keluar, yang di Baqi itu. Kemudian muncul satu jenazah, ternyata diidentifikasi Sayyidina Hamzah. Masih berlumuran darah. Masih darah segar Pak. Karena janji Allah, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, Allah akan jaga. Tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan, udah langsung kubur saja. Karena sudah tidak ada hisab di situ Pak, bayangkan. Itu ya. Ada lagi? Cukup ya? Baik, demikian Pak ya. Kita tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.